Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Andika TV dimanapun Anda berada. Kesempatan siang ini saya lagi penelusuran di suatu kampung yang jauh dari keramaian, masih terasa ke tahun 80-an. Di sini saya menjumpai seorang nenek yang masih memegang erat kerajinan membuat karya seni. Yang terbuat dari daun pandan ini ya. Membuat tikar dari daun pandan. Beliau membuat tikar dari pandan ini sudah sejak zaman remaja sampai tua pun beliau tetap masih membuat karya seperti ini, karena ini sudah jarang-jarang ada. Karena membuat ini tak segampang yang kita lihat, karena butuh pengalaman sekaligus butuh kreativitas. Mbah Jum ini adalah seorang yang ulet. Hasil karya membuat kerajinan dari daun pandan ini, seperti tikar ini, sudah masuk atau sudah beredar di beberapa kota. Karena tikar yang terbuat dari daun pandan ini selain ada kenyamanan, adem, sekaligus ada aroma-aroma tersendiri. Banyak diminati warga atau seseorang yang hidup di Pulau Jawa. Di daerah-daerah ini seperti kayak daun pandan itu sudah kadang juga jarang ada. Bahkan beliau masih menanam atau melestarikan tanaman daun pandan dari dulu sampai sekarang di areal dekat dengan persawahan. Dengan ketelitian atau ketekunan, dari hasil membuat karya ini atau kesenian dari daun pandan ini, hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, beli beras maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Beliau sangat tekun sekali. Ini masih belum jadi. Ini istilah Jawa itu setengah jadi ya, masih kasar. Nanti kalau sudah jadi itu halus. Entah rahasia apa itu, apa bisa terjadi atau awalnya kasar bisa jadi halus. Itu ada trik tersendiri. Yang mesti ini masih kelihatan mentah, setengah jadi. Tapi ini kalau sudah jadi itu halus. Entah diberi rahasia apa, tapi beliau masih tekun, masih mempertahankan kesenian-kesenian zaman dulu sampai sekarang. Mungkin kita sudah, bahkan generasi-generasi kita itu
sulit untuk mempelajari kesenian seperti ini yang bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dari curhatan beliau, jika kecapeannya istirahat, jika Lodang membuat karya-karya seperti ini. Hidup di pedalaman Jombang ini yang jauh dari kota, di tengah hutan, kampung di tengah hutan ini cukup menantang, karena untuk membeli sayur dan yang lainnya itu butuh perjuangan. Bayangkan kalau ke pasar saja harus menempuh jalur alternatif tercepat itu 10 km untuk keluar, apalagi di musim hujan itu sulit sekali. Bahkan dari curhatan beliau juga, kalau tidak bisa membeli sayur, biasanya membuat lauk pauk atau sayur itu cari di hutan, seperti daun-daunan yang masih muda atau kulup untuk dibuat sayur. Kehidupan beliau sangat sederhana. Rumahnya juga masih rumah geladak. Semenjak suaminya meninggal, beliau selalu bersabar dan menekuni membuat karya-karya seperti ini. Biasanya kalau hasil-hasil tikar seperti ini biasanya untuk acara-acara yang khusus, biasanya adat di Pulau Jawa. Ini biasanya kalau sudah jadi disimpan. Biasanya orang membutuhkan tikar seperti ini itu susah carinya. Bahkan tikar-tikar seperti ini hasil dari daun pandan ini yang dijual di perkotaan pun tak luput dari hasil di suatu kampung yang dekat dengan hutan atau di pedesaan. Dengan tekunnya siang dan malam, selagi ada waktu longgar, selalu membuat karya-karya seperti ini. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, perlindungan, dan lancar rezekinya. Kalau kita lihat itu seperti segampang membuat seperti ini, tapi kalau kita jalani itu sangat sulit. Nah, ini seperti ini membuatnya. Istilah Jawa ini itu kleru nyelehno, kleru mengarahkan, itu juga akan gagal. Karena membuat seperti ini sangat luar biasa. Kalau tidur di tikar seperti itu, hawanya itu adem, aromanya ada aroma-aroma khas. Biasanya bantalnya terbuat dari kapuk nyel, itu enak banget. Ini biasanya kalau zaman dulu itu, kalau sore itu padang bulan itu biasanya dibuat untuk leleh di depan rumah, di teras itu ya, sambil menikmati indahnya malam hari. Padang bulan, ayo konco podo dolanan. Nah, masih terdengar
gendingan-gendingan seperti itu. Ingat pada zaman dulu murah sandang pangan, seger kewarasan. Mengingat kita di tahun 80-an, tahun 70-an. Ini saya pas berkunjung di pedalaman Jombang, yaitu dusun Kedung Dendeng, desa Jipurapah, Pelandaan Jombang. Ini saya ketemu pengrajin tikar Mbah Jum namanya. Panggilannya Mbah Jum seperti ini hasilnya. Ini nanti kalau sudah jadi halus. Ini setengah jadi ya, kelihatan agak kasar. Entah dikeringkan dulu atau gimana, itu tetap ada rahasianya tersendiri. Oke kawan, inilah penerusan saya menjumpai seorang nenek membuat tikar dari daun pandan yang hasilnya luar biasa. Kalau dibuat tidur itu adem, mengingatkan kita di tahun 80-an 70-an. Semoga barokah, tetap berkarya. Meskipun kita anak muda, paling tidak kita menimba ilmu bagaimana cara karya-karya seperti ini bisa kita lakukan untuk generasi berikutnya. Karena membuat seperti ini sudah langka jarang. Biasanya hanya orang-orang sepuh, orang istilah Jawa niku wong wis tuwek yang bisa membuat seperti ini. Kita anak-anak muda biasanya yang kita cari itu ringkes. Semoga bermanfaat. Salam Andika TV.